Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan berbagi tentang caraku untuk lebih menikmati hidup. Ini adalah cara-cara sederhana yang bisa teman-teman langsung terapkan setelah video ini berakhir. Aku yakin teman-teman merasakan bahwa semakin kita dewasa, justru waktu itu semakin cepat rasanya berlalu. Kemudian juga semakin kita dewasa, semakin banyak orang di hidup kita yang datang dan pergi. Kemudian juga semakin dewasa, semakin ke-expose kita sama berbagai naik turunnya kehidupan. Nah, 4 cara yang akan kubagikan pada video ini adalah 4 caraku untuk pertama, membuat hidup jadi terasa lebih lambat. Yang kedua, membuatku bisa punya lebih banyak kenangan yang berharga. Cara-cara ini juga membantuku untuk embrace dan menerima apa aja yang terjadi padaku di kehidupan, yang baik, yang enggaknya, yang bahagia, yang kurangnya, yang membuatku merasa bahwa apapun yang aku hadapi di kehidupan sehari-hariku, aku tetap semangat dan punya sesuatu yang aku nantikan dalam hidupku. 4 cara ini yang membuatku merasa seperti aku ini karakter utama dalam hidupku, yang berarti sebagai karakter utama juga aku banyak menghadapi naik dan turun dalam hidupku, tapi ini adalah komponen penting dari pengembangan karakter si tokoh utama tadi, yaitu diriku. Tip yang pertama adalah untuk mengambil lebih banyak foto dan video. Pendapat yang berlawanan dengan ini adalah, jangan ambil foto dan video, mendingan kita nikmati aja momennya saat dia berlangsung. menurutku ini ada benarnya, tapi itu juga nggak terlalu tepat. Kenapa? Karena saat kita ngambil foto dan video, itu hanya butuh waktu mungkin 3-5 detik aja. Dan kita udah bisa nge-snap satu foto atau beberapa video pendek yang kemudian bisa kita gunakan untuk pengingat kita akan kenangan itu nanti di masa depan. Ketika kita ngambil foto atau video, katakan kita datang ke konser pertama kita, bukan berarti kita juga harus ngerekam konser itu dari awal sampai akhir. Kita cukup nge-snap beberapa foto aja, dan dengan melihat satu foto, biasanya kita itu udah bisa diingatkan dengan apa yang terjadi sebelum dan sesudah foto itu terjadi. Contohnya foto ini adalah foto random yang aku punya dari diriku dan teman-temanku lagi makan di lantai di kamarku. Ini kesannya seperti random banget, dan bagi banyak orang ini katanya tidak menikmati momen, tapi kalau misalkan aku nggak punya foto ini, aku nggak bakal inget sama momen itu rasanya. Tapi karena aku punya momen ini, dengan aku ngelihat ini aja, aku udah bisa ngebayangin apa yang terjadi sebelum dan setelah aku ngelihat atau aku ngambil foto ini. Dan kenangan dalam hidup kita itu sangatlah berharga. Otak kita juga sangat pandai dalam memproses informasi, tapi ia bukan yang terbaik dalam menyimpannya. Jadi dengan kayak kita nge-snap aja beberapa foto random dalam HP kita membiarkan teknologi yang bekerja dan memperingatkan kita dengan memori-memori yang sebenarnya berharga bagi kita, yang mungkin otak kita enggak kuat untuk selalu mengingatnya. Aku juga di TikTok waktu itu banyak ngelihat bahwa banyak orang yang ngepost foto kakek sama neneknya dan merasa menyesal, sedih, karena mereka nggak bisa nginget suara dari kakek neneknya tersebut. Di kolom komennya juga begitu. Banyak yang mengatakan bahwa mereka merasa menyesal mereka nggak punya rekaman yang cukup banyak dari kakek, nenek, atau keluarganya yang sudah meninggal dunia. Karena katanya saat orang sudah berpulang, salah satu yang paling susah kita ingat adalah suaranya. Bayangkan kalau misalnya kita udah punya potongan suara 15-30 detik aja, itu nanti di masa depan bisa kita putar dan mengingatkan kita dengan banyak kenangan-kenangan positif. Bisa mengenang sesuatu seperti itu adalah hal yang sangat berharga. Karena itu aku sekarang lebih suka ngambil foto dan video dari berbagai hal random, karena dari aku ngelihat satu foto aja atau satu potongan video aja, itu udah bisa mengingatkanku dengan berbagai macam hal, kenangan hidupku yang kalau misalnya cuma otakku aja yang bekerja untuk mengingatnya, dia nggak bakal kuat. Karena itu gunakan teknologi untuk ambil foto dan video sebanyak-banyaknya. Tip yang kedua adalah untuk buat playlist berdasarkan periode waktu tertentu. Aku sekarang punya berbagai playlist yang melambangkan waktu-waktu tertentu dalam hidupku. Biasanya aku membagi playlistku per quarter atau per 3 bulan. 3 bulan aku bikin playlist baru, 3 bulan lagi aku bikin playlist baru, dan seterusnya. Ini sangat-sangat membantuku karena kayak misalnya mungkin kalau kita tinggal di negara 4 musim, gampangnya kita bikin kayak summer, fall, winter, dan spring. Tapi karena kita di negara 2 musim, kita jarang memikirkan waktu itu seperti kayak spring 2021, winter 2020, dan semacamnya. Jadi kalau aku bikinnya per quarter, dan manfaatnya kita bikin musik seperti ini adalah seringkali biasanya tantangan hidup atau fase-fase hidup kita itu tuh berubahnya setiap quarter. Jadi kayak misalnya playlistku dari tahun 2021 quarter 1 itu mengingatkanku dengan masa-masa dimana aku benar-benar sangat krisis identitas. Aku benar-benar merasa salah jurusan. Aku benar-benar kayak didorong di titik yang aku sangat dilema dan ada keputusan dan resiko besar yang harus aku ambil. Kemudian playlist berikutnya lagi mengingatkanku dengan masa-masa bahagiaku. Ketika aku waktu itu lagi jalan darat sama keluargaku dan banyak menghabiskan waktu bersama mereka, dan aku masih ingat banget aku ngerekam banyak video adekku yang masih kecil, dan setahun kemudian sekarang udah pada
udah gede. Aku juga sekarang setiap ada pergi trip kemanapun itu, aku coba mengasosiasikan trip itu dengan musik tertentu. Kayak misalnya untuk trip ke Amerika kemarin itu aku dengerin suatu band dari Jepang yang namanya Hitsuji Bungaku, dan karena di sana aku banyak dengerin musik mereka, sekarang ketika aku dengerin musik mereka lagi, aku teringat dengan berbagai kenangan atau momen-momen indahku selama ada di sana. Perasaan yang kita rasakan saat lagi bernostalgia itu adalah salah satu yang terbaik gitu. Kita ada di antara bahagia tapi juga sedih. Dan musik ini menurutku salah satu yang paling efektif untuk membangkitkan ingatan atau rasa-rasa itu kembali. Bahkan ada juga studi yang katanya bagi orang yang Alzheimer atau yang udah kayak pikun, dengan ketika mereka diputarkan musik yang dulu sering didengerin pas masa muda, itu bisa membantu mereka untuk mengingat momen yang dikaitkan dengan musik tadi. Jadi daripada kita sekarang punya satu playlist yang isinya berbagai macam musik, coba untuk kompartementalisasi musik-musiknya jadi dibagi per quarter, per musim, atau periode-periode waktu yang kita inginkan. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi bagaimana aku bisa menikmati hidup adalah bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris, lebih banyak hal yang bisa kita pelajari, konten yang bisa kita nikmati, dan juga orang-orang yang bisa kita bertemani. Terima kasih kepada Elsa Speak yang sudah mendukung video ini. Kita sekarang bisa belajar pronunciation bahasa Inggris dimanapun dan kapanpun. Elsa adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang berfokus pada pengucapan yang menggunakan teknologi artificial intelligence dan speech recognition. Dengan Elsa, kita bisa belajar bagaimana cara mengeja atau mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dengan lebih baik. Kita bisa mendapatkan feedback aktual tentang kesalahan yang kita buat dalam pengucapan, seperti pada kejelasan kita, intonasi, tekanan kata-kata, dan banyak metrik lainnya. I know, I'm excited to go back to school though. Nah, kalau misalnya kita bahasa Inggrisnya salah-salah, dia langsung kasih tahu di sini di mana yang harus kita perbaiki. Jadi misalnya tuh dikasih tanda merah atau kuning atau hijau. I know, I'm excited to go back to school though. Nah, dia bakal langsung benerin sesuai dengan pengucapan kita yang berikutnya. Topik yang tersedia di Elsa juga sangat beragam. Kita bisa belajar bahasa Inggris untuk karir atau bisnis, untuk jalan-jalan, pendidikan dan beasiswa, sampai bahasa Inggris untuk sehari-hari seperti untuk film, makanan, dan hiburan. Menurutku, Elsa sangat cocok bagi teman-teman yang pengen latihan pronunciation, tapi sulit untuk mencari native speaker atau teman yang jago bahasa Inggris. Silakan download Elsa Speak secara gratis melalui link di bawah dan juga dapatkan diskon hingga 85%. Kemudian yang ketiga, pengalaman baru dapat memperlambat waktu. Semakin kita besar, waktu itu rasanya terasa semakin cepat. Nah, tapi sebenarnya banyak cara-cara bagi kita untuk membuatnya terasa relatif lebih lambat. Caranya adalah dengan untuk selalu berusaha untuk membuat atau merasakan pengalaman-pengalaman baru. Waktu kita kecil, salah satu yang buat kita atau buat waktu terasa lebih lambat bagi kita adalah karena kita baru terjun ke dunia. Hampir semuanya itu adalah hal yang baru pertama kali kita rasakan. Ketika kita ada dalam mode eksplorasi seperti itu, setiap hal baru yang kita pelajari, hal baru yang kita temui, itu membuat waktu terasa lebih lambat. Semakin kita dewasa, semakin sedikit hal baru yang bisa kita pelajari. Kebanyakan hal mungkin udah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi karena itu, kapan ada kesempatan, coba untuk selalu ngerasain hal-hal yang baru. Coba lakukan hal untuk pertama kalinya. Coba variasikan item-item dalam rutinitas hidup kita. Ini bukan berarti kita juga harus pergi kayak skydiving gitu, atau kita harus pergi main ski. Ini bisa just sesimpel kita katakan di pagi hari yang biasanya minum susu coklat, kita ganti dengan susu soya. Atau yang biasanya kita kalau misalnya makan keluar itu ke restoran atau ke mall-mall, sekarang kita bisa coba makan di pinggir jalan. Kita juga bisa coba menu yang baru, yang biasanya makan pedas, sekarang coba yang lebih asam manis gitu. Intinya coba variasikan dan rasakan hal-hal baru yang belum pernah atau jarang kita rasakan. Inilah hal yang sangat-sangat membantuku untuk membuat waktu terasa lebih lambat. Rasanya juga bagiku lebih menyenangkan karena aku bisa mencoba berbagai hal baru yang membantuku untuk mengumpulkan berbagai kenangan berharga dalam hidupku. Kemudian yang keempat, gunakan uang tanpa rasa bersalah. Dilema antara nabung dan menggunakan uang adalah dilema yang belakangan ini aku rasakan, karena sekarang ini aku lagi masuk penghujung gap year-ku, yang dimana berarti aku sebentar lagi akan mulai masuk rutinitas perkuliahan, dan di posisiku saat ini yang sudah bekerja sebagai content creator dan juga sebagai asisten di suatu kursus, aku sudah ada di posisi dimana aku punya uang yang antara aku tabung ini supaya aku nanti umur 30 punya uang lebih banyak daripada orang lain seumurku, atau aku bisa menggunakannya supaya di umur muda ini dengan waktu dan tenaga dan kesempatan seperti ini aku bisa merasakan berbagai pengalaman baru. Dilemaku di antara kedua itu. Tapi lagi-lagi aku sadari bahwa yang berharga dari hidup kita ini sebenarnya bukan uangnya, tapi apa yang bisa kita beli dari uang itu. Jadi kalau misalnya kita udah punya uang, tapi kita merasa bersalah untuk menggunakannya, justru menurutku itu nggak terlalu sehat. Jadi belakangan ini aku banyak
menggunakan uangku untuk beli pengalaman, misalnya dengan berlibur, atau aku melakukan sesuatu yang barulah yang belum aku lakukan sebelumnya. Biasanya aku menjustifikasi menggunakan uang tanpa rasa bersalah ini kalau aku itu beli pengalaman baru, entah lewat traveling atau apapun itu, atau aku menggunakan uang ini untuk invest ke pekerjaanku. Entah aku beli alat rekaman baru, aku beli lampu studio baru, atau apapun itu yang menunjang pekerjaanku, atau katakan kalau misalnya aku masih kuliah, itu menunjang pembelajaranku. Nah, tapi tentunya kita juga masih perlu untuk menabung dan perlu perancangan finansial yang baik. Nah, kapan aku tahu untuk tahan dulu menabungnya dan mulai gunakan uangnya untuk beli pengalaman? Aku tahunya yang pertama kalau misalnya aku udah punya atau udah pegang 3-6 bulan dana darurat dalam rekeningku. Dana darurat ini adalah dana yang pasti keluar setiap bulannya. Itu kayak misalnya bayar akomodasi, bayar makanan, kita bayar langganan untuk pekerjaan atau bayar payroll tim. Yang penting kita harus data semua yang pasti keluar setiap bulannya dan kalikan 6. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aku coba untuk investasi. Daripada kita naruh uang di bank konvensional aja, mendingan kita investasi di aset-aset produktif yang dia akan mengalahkan angka atau rate inflasi tersebut, supaya nanti uang yang kita tabung selama ini benar-benar berguna. Nah, kalau misalnya aku udah memenuhi dua ini aja, bagiku sangat aman untuk bisa menggunakan uang selebihnya untuk beli pengalaman atau investasi ke pekerjaan atau pembelajaran. Tentu boleh juga kalau misalnya kita mau beli sesuatu yang nggak begitu kita butuhkan, katakan tas yang branded, sepatu yang branded. Tapi kalau aku sendiri bisa menjustifikasiku melakukan itu, mungkin boleh sekali-sekali, cuma menurutku itu nggak terlalu ideal bagiku. Jadi aku lebih tenang kalau misalnya aku pakai uangnya buat beli pengalaman atau beli sesuatu yang menunjang pekerjaan atau pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita udah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, jangan takut berlebihan untuk menggunakan uang kita. Lagi-lagi yang berharga itu bukan uangnya, tapi apa yang bisa kita dapatkan dari uang itu. Biasanya itu adalah kenangan, pengalaman, dan hal-hal lain semacamnya. Jadi ya teman-teman, benar, kita semua harus mencari sweet spot atau keseimbangan antara menggunakan uang di masa kini dan juga menggunakan uang untuk mempersiapkan masa depan kita. Terima kasih teman-teman, semoga cara-caraku ini juga dapat membantu teman-teman lebih menikmati hidup. Komen juga di bawah apa yang membuat teman-teman lebih bahagia belakangan ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.